warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Endang Ahmadi selaku Kepala PPATK IPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Ibu Anggraini dan Ibu Irma. Dan saya hormati pula sahabat saya Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, dan saya hormati pula sahabat saya Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bontang serta jajarannya. Yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengajar atau guru penggerak, serta para calon guru penggerak angkatan ketiga yang saya banggakan dan saya cintai pula. Puji syukur adalah SWT yang Maha Kuasa. Di pagi yang berbahagia ini patut kita syukuri atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT yang Maha Kuasa. Karena di tengah pandemi seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dan bisa bersama-sama melaksanakan acara secara virtual tentang pembukaan Lokakarya 0 atau Lokakarya Perdana, program guru penggerak angkatan ketiga di Kota Bontang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Anang beserta jajarannya atas perhatian dan pembinaan kepada kami di Kota Bontang. Tentu ini mudah-mudahan menjadi sebuah sinergi yang baik untuk hari ini dan yang akan datang. Terima kasih Pak Anang beserta jajarannya. Sama-sama Pak. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para pengajar praktik dan para calon guru penggerak Kota Bontang yang terpilih untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ketiga ini. Saya yakin dan percaya bahwa proses ini dapat diikuti secara sampai selesai, karena ternyata lama sekali 9 bulan. Ya, saya tanya ke Pak Harto, berapa lama ini Pak? Karena dia bilang 9 bulan Pak Wali, sama seperti orang mengandung katanya. 9 bulan. Nah, kalau Pak Jenal misalnya atau Pak Solihin, kalau tidak pernah merasakan Pak. Tapi kalau misalnya Ibu Sri Wahyuni atau siapa pasti merasakan 9 bulan. Termasuk Ibu Anggraini dan Ibu Irma mungkin merasakan 9 bulan. Nah, ini tentu tidak mudah dan penuh perjuangan Pak. Nah, tapi insya Allah berbagai dokumen administrasi dan pengalamannya, saya yakin insya Allah apalagi guru itu saya yakin percaya bahwa perjuangannya tak pernah mengenal lelah. Itu semangat guru, dan semangat guru ini menginspirasi saya juga dalam rangka melakukan pergerakan-pergerakan. Atas nama pemerintah, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kepala PPATK IPA Pak Anang serta jajarannya, dan menyambut baik dengan program ini. Semoga terobosan program guru penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Melalui program pendidikan yang akan berlangsung selama 9 bulan ini, insya Allah akan terlahir guru-guru penggerak yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan sistem pendidikan ke arah kemajuan. Sebagaimana sampaikan tadi Pak Anang bahwa memang kalau kita kembali menghidupkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di tahun 1904, dan semuanya mulai dari pergerakan sampai Indonesia merdeka ini.
Kebetulan saya juga Pak, ketua Serikat Islam di Bontang. Saya ketua Serikat Islam. Saya kebetulan juga saya orang pergerakan Pak, mulai dari awal. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga asli saya dari orang pergerakan. Saya bukan kontraktor Pak, saya juga bukan pengusaha, bukan juga saudagar. Tapi saya memang asli dari orang pergerakan dan diberi amanah oleh masyarakat Bontang, mulai dari jadi anggota DPRD, jadi wakil wali kota, dan alhamdulillah sekarang diberi amanah menjadi wali kota. Nah, alhamdulillah. Saya percaya bahwa pergerakan itu sebenarnya sampai ke tadi Pak Ana bahwa banyak menimbulkan hal-hal yang sangat positif. Kita bisa sehat, kita bisa inovasi, kita bisa kreatif dan lain-lain segala macam. Nah, ekosistem inilah pendidikan Indonesia sehingga melahirkan Merdeka Belajar. Nah, dan insya Allah saya yakin akan berpihak pada murid-murid. Apalagi orientasi utamanya setiap pendidik dan pemangku kepentingan untuk pendidikan Indonesia ini bahwa setiap pendidik itu haruslah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak dan tidak untuk minta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kami yakin percaya sampai makanya terus tampak saya katakan bahwa sedikit ada pergeseran moral dengan zaman sekarang ini. Saya dulu sering katakan Pak bahwa ketika saya dulu sekolah, saya takut sekali sama guru. Lewat depan rumahnya saja Pak, saya takut. Tapi sekarang ini murid terlalu berani terhadap guru. Kalau dimarahi sama gurunya melawan, bahkan berani melaporkan gurunya ke polisi. Nah, ini mungkin tantangan bagi kita ke depan semuanya. Kenapa? Karena menurut saya ada pergeseran nilai dan moral di sini. Mungkin Pancasila perlu dihidupkan kembali yang namanya pendidikan moral Pancasila, PMP. Mungkin nanti Pak Ana bisa memberikan masukan pada Dinas Pendidikan, karena dulu kita diajari tentang pendidikan moral. Sekarang ini pendidikan moral di sekolah sangat kurang. Teknologi memang sangat penting Pak, tapi jauh lebih penting akhlak moral daripada anak kita sendiri. Bayangkan Pak, sekarang ini kalau murid baku tos-tos dengan gurunya, baku ces-ces, tos guru, bu guru, berani manggil Pak. Kalau kita dulu melihat matanya saja, Pak guru, bu guru, tidak berani kita. Jangan kasih bilang Pak, lewat depan rumahnya aja. Kalau ada guru kita dulu di sekolah di rumahnya, kita lewat belakang Pak. Sekarang malah guru, malah anak-anak, kalau panggil gurunya, bu guru, Pak guru, tos dulu. Bahkan berani megang-megang roh gurunya segala macam. Nah, ini saran saya Pak untuk ke depan, supaya mungkin di pembelajaran berikutnya dimasukkan kurikulum kembali terkait masalah pendidikan moral. Entah apa namanya, silakan. Insya Allah kami di Bontang, kebetulan salah satu visi misi saya adalah mewujudkan kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Hebat apanya? Hebat masyarakatnya, hebat kotanya, hebat pemerintahannya. Dan kenapa harus beradab? Supaya kita sebagai abdi negara ini, rakyat adalah segalanya. Pelayanan harus ditingkatkan. Namun tentu dengan budaya kita sebagai orang Timur yang selalu menghargai tata krama, menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, inilah saya memasukkan dalam visi misi saya ini di RPJMD tentang beradab itu, tentang moral dan semacam. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berpesan, terutama bagi peserta, agar benar-benar tertib dalam mengikuti seluruh alur pelaksanaan. Tahapan-tahapan mulai tahap 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 tadi saya lihat disampaikan oleh Pak Ana. Terus hadir tepat waktu. Nah, ini juga salah satu kedisiplinan kita. Saya di Pemkot Bontang selalu menyampaikan bahwa teman-teman semuanya ketika ada undangan rapat dan semacam, mohon
minimal 5 menit sebelum acara dimulai supaya hadir di tempat. Kenapa? Karena ini juga bentuk kedisiplinan kita. Nah, tentu harapan kami juga mengikuti seluruh arahan dari panitia pelaksana tentang pelaksanaan Lokakarya ini, karena 9 bulan ini bukan waktu yang singkat tapi panjang sekali, Pak. Saya kemarin ikuti aja Lemhanas hanya setengah bulan saja sudah pusing kepala, apalagi 9 bulan, Pak. Tidak bisa bayangkan itu betapa sabarnya itu guru mengikuti Lokakarya ini. Nah, alhamdulillah, tapi saya percaya memang guru-guru itu sabar-sabar semua. Guru-guru ini biar di apa yang muridnya tetap sabar. Dan saya yakin percaya bahwa guru tidak ada yang mau menjelekkan apalagi merusak anak-anaknya. Nah, semuanya dengan ikhlas tanpa pamrih kepada mengajar kepada anaknya supaya semuanya berhasil menjadi orang yang berguna. Amin. Amin, amin. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya juga berharap program ini bisa menghasilkan guru yang mampu mengajar dengan kreatif dan bisa menjadi pelatih serta teman belajar bagi rekan sejawatnya, bersedia membagikan ilmu dan praktik yang dimiliki untuk mengembangkan guru-guru yang lain. Sehingga harapan saya dan juga harapan kita semua, mudah-mudahan adanya program guru penggerak ini, pendidikan di Kota Bontang ke depan bisa lebih hebat dan beradab. Pak Anang kebetulan salah satu program unggulan kami di Bontang ini, karena Bontang ini adalah daerah industri, Pak. Industri yang berbasis kimia kondensat dan lahan kami tidak begitu banyak, tidak ada lahan untuk pertanian, tidak ada lahan untuk perkebunan, maka andalan kami dan tidak mempunyai sumber daya alam. Dan sebenarnya kita hanya daerah industri, daerah pengolah. Ya, suatu saat nanti akan habis. Maka faktor utama yang kami harus persiapkan adalah sumber daya manusia yang siap pakai, sumber daya manusia yang kreatif, sumber daya manusia yang punya semangat, rasa optimisme, yang punya kreativitas. Kalau mulai sejak awal, sejak dini, dari SD, SMP, SMA, punya semangat yang inovasi, sudah punya semangat yang kreatif, sudah punya semangat yang luar biasa yang diajarkan oleh guru-guru kita, insya Allah anak itu ke depan dimanapun berada pasti bisa menjalani hidup ini secara baik. Amin. Sekira itu, terima kasih sekali lagi kepada Pak Anang atas kolaborasi sinergi. Saya selaku wali kota tentu akan mensupport kegiatan ini sampai selesai dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir, sehingga apa yang diharapkan tadi Pak Anang, insya Allah mudah-mudahan di suatu saat nanti saya dengan Pak Harto atau siapapun dengan guru-guru kita bisa bawa untuk jalan-jalan ke sana, melihat secara langsung di Bandung sambil makan peyem, Pak. Nah, mudah-mudahan Ibu Anggraini dan Ibu Irma bisa menyiapin peyemnya nanti, Pak. Siap peyem. Ya. Peyem dengan yang lain nih. Asal jangan peyempuan. Apa saja katanya Pak Harto peyempuan. Kita maaf. Ini untuk menambah imun hidup ini juga boleh santai tapi fokus. Karena sekarang ini jemaah pandemi ini, kemarin minggu yang lalu kami dapat instruksi dari Bapak Presiden tentang pengendalian virus corona ini. Disampaikan pada kami semua bahwa virus corona ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Bahkan diprediksi berdasarkan dari WHO, Badan Dunia mengatakan bahwa akan muncul lagi varian baru ketiga yang jauh lebih ganas daripada varian Delta ini, varian kedua ini. Oleh karena itu dituntut kita semua untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, karena hanya dengan protokol kesehatan ini insya Allah kita bisa terhindar dari
virus corona ini, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, kurangi mobilitas, dan jangan kumpul-kumpul. Nah, dan terakhir jangan lupa bahagia. Nah, itu. Di samping itu, kita semua harus mengikuti arahan pemerintah untuk vaksin. Nah, karena vaksin ini akan bisa menambah daya tahan tubuh. Bapak Ibu, sekiranya kita ini semua harus menjadi contoh bagi teman-teman yang lain untuk memberikan informasi yang baik agar masyarakat kita juga harus terhindar dari virus corona ini. Corona ini memang ada dan ada di sekitar kita semuanya. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita bisa terpapar virus corona itu. Tapi dengan kedisiplinan kita melalui prokes kesehatan, insya Allah kita bisa terjaga dan terhindar dari virus corona ini. Mudah-mudahan kita semua di sini akan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan sampai selesainya Lokakarya ini. Demikian, terima kasih yang saya sampaikan kepada sahabat saya Pak Enang dan pada semuanya. Akhirnya dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Lokakarya 0 atau Lokakarya Perdana Program Guru Penggerak Angkatan ketiga ini saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Semoga Allah SWT yang Maha Kuasa akan memberikan keberkahan, keselamatan kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.